Wah, ada yang baru ketemu, baru kenal sekarang. Oke. Ternyata gue nggak terkenal-terkenal banget ya ternyata ya. Ya, Ton ya. Betul. Oke. Oh, baru pertama. Salam kenal semuanya. Oh, dari Padang. Waduh, ada yang dari Padang, Tony. Ya, Padang, Bali, Ah, ada yang Sulawesi dari Bali ya? ada. Wah, gila. Oke, luar biasa. Thank you, Tony. Udah ngumpulin banyak orang nih ya. Wih, ada yang Jawa Tengah, Purwokerto. Oke. Dari Bekasi juga ada. Wow. Oke. Biasa dari Irian juga ada nih hari ini nggak tahu tampil nggak. Oh, dari Irian juga ada. Dan ya ada beberapa yang dari luar negeri juga Pak. Wow, oke. Teman-teman kita di Hong Kong juga banyak. Oke. Oke. Ya, salam kenal semuanya, salam kenal semuanya. Senang banget ketemu semuanya ya. Oke. Yes. Oke, thank you semuanya teman-teman. Thank you Tony yang udah kasih kesempatan untuk sharing, walaupun saya juga nggak tahu ntar sharing apa ya kan. Pokoknya katanya sama Tony disuruh muncul, ya udah gitu kan. Percaya aja pokoknya sama Tony ya. Di Jakarta sambil makan mie ayam, waduh, asik banget ya. Wah, ada yang dari Surabaya. Wah, akhirnya ada temannya dari Surabaya. Oke. Yes, thank you teman-teman. Oke, Tony. Ya, Pak, karena ini banyak yang baru pertama ketemu ya, jadi kita jangan masuk materi dulu, mungkin perlu kenalan dulu ya. Siapa sih Mas Oh, Andi? Ya, oke. mungkin bisa cerita dikit Pak background-nya, latar belakang pendidikan dan kapasitasnya apa? Background saya ini backgroundnya. Ada tirai, ya kan? Ya. Jadi saya dulu apa ya? Mulai cerita dari mana ya backgroundnya ya? Jadi teman-teman, saya dulu itu sebenarnya punya cita-cita jadi psikolog, ya. Ceritanya begitu, ya. Tetapi pada saat lulus SMA itu papa saya mengatakan psikolog gak ada masa depannya, gitu kan. Karena anggapannya papa saya itu ngurusin orang-orang gila, gitu kan. Nah, ternyata zaman sekarang banyak orang gila, ya kan. Nah, terus kemudian katanya anak cowok ya cocoknya masuk teknik, katanya begitu. Akhirnya saya masuk sekolah teknik, ya, teknik sipil, gitu. Ya, tapi kemudian karena ekonomi keluarga memburuk, kemudian saya anak laki pertama dan akhirnya saya juga harus bantu ekonomi keluarga, saya harus kerja juga. Di semester 6 pada saat kuliah, saya udah bantu-bantu kerja di bidang kontraktor. Saya untungnya punya teman baik, kakak kelas ya senior di teknik sipil. Singkat cerita saya diajak dia untuk jadi supervisor lah ya di proyeknya dia. Dia udah punya proyek gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya terjun ke dunia kontraktor gitu ya, masih kuliah gitu. Ya, ODGJ gitu ya. Oh iya, ODGJ ya. Oke, sejak kapan ya jadi apa itu ODGJ? Sejak kapan itu? Ya, jadi akhirnya terus saya bekerja gitu kan untuk bantu ekonomi keluarga. Gitu ceritanya ya. Nah, apa? Dari situ akhirnya kemudian eh, saya terpecah konsentrasi dan harus fokus sama ekonomi keluarga yang terus makin memburuk sampai singkat cerita akhirnya saya nggak bisa menyelesaikan kuliah karena saya harus bantu juga adik-adik saya kuliah. Jadi akhirnya ya saya pikir saya udah punya kerjaan gitu kan ya. Saya nggak perlu gelarnya kan gitu kan. Ya udah adik saya aja lah yang penting gitu. Nah, tapi di sela-sela kuliah itu walaupun kuliahnya teknik sipil, tapi kalau ke toko buku, saya selalu beli buku-buku tentang pengembangan diri, psikologi, ya pokoknya bacaannya selalu seputar itu, ya seperti itu sih, gitu ya.
Nah, singkat cerita di perkuliahan akhirnya saya nggak bisa selesai sampai skripsi, nggak bisa selesai, nggak bisa tuntas karena tunggakannya banyak, sehingga akhirnya skripsinya dipending. Nah, singkat cerita sampai hari ini itu gelar nggak pernah dapet gitu ya. Jadi cuma kuliah doang tapi nggak ada gelarnya, gitu ceritanya. Nah, kemudian tahun 98, itu kira-kira tahun 95, 96 ya, saya mulai terjun di dunia kontraktor. Tahun 98, pas krisis moneter itu, saya semakin tertarik gitu ya dengan dunia psikologi. Kemudian saya mulai belajar banyak buku, ngikutin banyak pelatihan, ya. Terus makin jatuh cinta dengan dunia psikologi dan makin merasa kayaknya dunia saya ini gitu loh. Dunia kontraktor itu kayaknya bukan dunia saya gitu kayaknya gitu. Walaupun ada hasilnya juga gitu loh, ada uangnya juga di sana gitu. Tapi saya nggak ngerasa kayak apa ya, feel-nya nggak dapet gitu di situ. Tapi kalau pas di dunia psikologi, apalagi saya juga pas ngajar gitu, tuh seneng banget gitu ya. Nah dari situ teman-teman, makanya akhirnya terus saya akhirnya banting setir gitu kan. Saya benar-benar mendalami dunia psikologi. Kemudian setelah itu tahun 2000 saya melihat ada satu iklan tentang kursus hipnosis. Saya pikir ini kayaknya menarik gitu kan. Tapi ini apaan ya gitu kan. Ya udahlah, saya belajar dan kemudian waktu itu yang ngajar almarhum Yan Nurindra. Dia salah seorang tokoh hipnosis di Indonesia ya, yang mengembangkan hipnosis di Indonesia gitu. Kemudian saya belajar, waktu itu cuma 2 hari, tapi kok saya ngerasa ini ilmu bagus, tapi kok cuma gini doang ya gitu kan. Saya tanya lah gitu kan sama beliau, Pak ini udah gini doang gitu. Oh iya, kamu kalau mau ya kamu belajar sendiri katanya gitu. Saya cuma buka wawasan aja gitu, mengenalkan masyarakat Indonesia tentang hipnosis itu sebenarnya apa gitu kan. Kamu belajar sendiri aja, kamu kembangin sendiri katanya. Ya gitu doang gitu kan. Saya praktekkan ya nggak bisa karena ya ilmunya cuma ilmu pembuka wawasan gitu kan ya. Jadi nggak bisa dibuat praktek. Nah akhirnya dari sana semakin tertarik. Saya akhirnya mengikuti berbagai macam pelatihan hipnosis, hipnoterapi, mulai yang murah sampai mahal. Mahal itu dalam konteks waktu itu harganya 4 jutaan ya. Waktu itu bagi saya mahal banget karena nggak punya duit kan, gitu kan. Saya kerja apa? Jadi guru les privat saat itu. Oke, dunia kontraktor saya stop. Kemudian saya jadi guru les privat, ya ngajar rumah ke rumah gitu ya, datengin murid satu murid satu murid satu, saya kumpulin uang, belajar 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 sambil baca buku kayak gitu, sampai akhirnya saya ngerasa kayaknya ini mentok di sini aja nih kalau belajar di Indonesia gitu kan. Kemudian mulailah cari pembelajaran dari luar negeri. Nah kumpulin uang kumpulin uang kumpulin uang, singkat cerita akhirnya mengambil sertifikasi hipnoterapi 300 jam, dan itu biayanya kira-kira 120 juta gitu kan. Tapi karena saya sudah bertekad, ya pokoknya cari uangnya, pasti dapat. Dan akhirnya dapat juga uangnya gitu. Oke. Jadi saya pun heran, gila ya, ternyata bisa juga ya gitu. Akhirnya belajar mendalamin yang benar hipnoterapi seperti apa, dan wah, dari situ saya betul-betul terbelalak kaget karena jawaban-jawaban pertanyaan saya yang tidak pernah terjawab akhirnya di situ terjawab waktu belajar hipnoterapi tadi gitu kan ya, terjawab semuanya ya. Nah dari situlah akhirnya terus saya mulai dalamin hipnoterapi gitu. Jadi ceritanya saya udah bergumul dengan dunia hipnoterapi ini ya udah 20 tahun ya, udah 20 tahun dengan berbagai macam klien. Dari yang klien normal sampai klien yang modelnya kesurupan, yang sampai kayak kemasukan jin gitu kan ya. Ya pokoknya macam-macam lah ya. Yang sampai pingsan-pingsan gitu kan ya. Dan akhirnya saya ketemu dengan orang-orang ODGJ katanya ya, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ternyata ya itulah dunia saya. Oke.
Jadi akhirnya saya ketemu, saya nggak tahu apakah saya senasib dengan mereka atau enggak gitu ya. Tapi intinya ya kayaknya saya juga ODGJ juga kayaknya ya. Ya kayak gitu ceritanya, Tony. Jadi akhirnya saya mendalami dunia hipnoterapi, kemudian ngajar sana ngajar sini, mendirikan Akademi Hipnoterapi Indonesia tahun 2000 berapa ya? 2007 apa 2008 kira-kira ya, saya mendirikan Akademi Hipnoterapi Indonesia gitu. Tujuannya cuma satu gitu, karena saya merasa saya sendirian, cuma punya dua tangan, sementara saya melihat di sekeliling saya banyak banget orang yang butuh dibantu, tapi ya saya cuma punya dua tangan gitu kan. Akhirnya saya mendirikan Akademi Hipnoterapi Indonesia, kemudian saya mulai ngajar dengan harapan banyak orang yang mengerti ilmu hipnoterapi dan kemudian bisa membantu orang-orang di sekitar gitu. Dan lulusan Akademi Hipnoterapi Indonesia sampai saat ini tuh sudah berapa banyak ya? Saya nggak tahu persis ngitungnya ya. Kalau angkatannya mungkin sudah 60 angkatan ya. 60 batch. Jadi saya udah ngajar 60 batch lebih gitu ya. 63 64 ya sekitar itu kayak kira-kira ya. 63 batch, 64 batch kayak gitu. Satu batch itu biasanya kira-kira sekitar antara 20-30 peserta gitu ya. Jadi udah tersebar di mana-mana alumni Akademi Hipnoterapi Indonesia, banyak yang udah praktek profesional, banyak juga yang udah terkenal gitu ya. Aduh banyak banget deh pokoknya. Ya, seperti itu. Kayak gitu kira-kira, Tony. Dan saya juga menulis buku tujuannya ya supaya banyak orang mengerti, banyak orang paham, sehingga kita bisa buat kehidupan yang lebih baik lagi. Begitu ceritanya, teman-teman. Oke, siap Pak. Sebelum kita bahas lebih lanjut deh, ngomong soal hipnoterapi ini cukup menarik. Banyak yang punya gambaran atau waktu awal pertama saya kenal Pak Arisandi, dia juga mikir hipnoterapi itu seperti yang di TV-TV itu loh Pak. 3 kali Apa itu tepuk, ya? 3 kali tepuk, dompet bisa pindah tangan gitu Pak. Tapi itu biasa di TV ya, tapi nggak tahu Pak ilmunya memang apakah hipnoterapi memang begitu atau seperti apa Pak? Apakah seperti itu? Ya, kalau mau cuma bisa begitu mah nggak usah belajar hipnoterapi ya. Terlalu ribet kalau mau cuma bisa begitu ya. Itu mah cuma modal nekat aja ya udah bisa gitu kan. Oke. Jadi hipnoterapi itu memang satu ilmu yang banyak banget di apa ya? Disalahpahami gitu ceritanya. Padahal aslinya ini ilmu kedokteran gitu loh. Ya. Tahun 1700-an itu yang menerapkan dan yang menerapkan hipnoterapi itu dokter semuanya dokter, semuanya dokter ya, bermula di Eropa sana, oke, semuanya dokter semuanya, oke, sampai akhirnya mungkin teman-teman juga kenal yang namanya Sigmund Freud, yang bapak psikologi dunia gitu ya, dia belajar dari seorang dokter, siapa namanya itu, siapa sih lah samanya saya lupa gitu kan ya. Salah satu gurunya ada Charcot ya, Charcot ya tulisannya dari Prancis gitu kan ya. Terus ada satu lagi gurunya kayak gitu kan ya. Dan itu semuanya dokter semuanya kayak begitu teman-teman. Ya, semuanya dokter kayak gitu. Nah, kemudian ada satu bagian kecil dari hipnoterapi yaitu hipnosis ya. Ada satu bagian kecil dari sana yang itu bisa dijadiin tontonan gitu ceritanya. Nah, bagian ini nih yang kemudian dijadikan hiburan di panggung-panggung untuk tujuannya untuk menghibur. Seperti yang sekarang teman-teman lihat di televisi-televisi gitu. Itu cuma satu bagian kecilnya doang gitu loh. Yang sebenarnya waktu kita belajar hipnoterapi yang lucu-lucuan begitu di TV-TV kayak gitu ya itu sebenarnya bagian untuk mendemokan atau menjelaskan tentang salah satu prosedur hipnoterapi gitu ya. Tetapi itu akhirnya dibawa ke dunia hiburan dan kemudian dijadikan sebuah tontonan gitu ceritanya. Nah, sehingga kita nggak akan dapat sebuah gambaran utuh kalau cuma ngelihat gitu, karena ya itu nggak nyampe 1%-nya ya dari ilmu hipnoterapi sebenarnya, ya kayak gitu ceritanya. So
Everything in our lives is hypnosis, gitu ya. Segala sesuatu dalam hidup kita itu sebenarnya hipnosis, gitu ya. Kalau mau tahu hipnosis itu apa, gitu. Contoh yang paling sederhana, misalkan di sini teman-teman ada nggak yang kenal, yang tahu orang yang kalau kena hujan sakit? Ayo, silakan chatting di grup. Ada nggak yang kalau kena hujan sakit? Ada yang kenal kah? Ada yang kenal kah? Silakan chatting di grup. Ini ada 135 orang. Ya, masa nggak ada yang kenal? Orang yang kalau kena hujan sakit. Oke, ada nggak? Oh, ada yang kenal. Ya, ternyata ada. Ya kan? Oke. Duh, aku Pak, lo diri sendiri ternyata ya. Oke. Nah, teman-teman, ya, ini kita bahas kasus, ya kan? Orang kalau kena hujan sakit, dari mana? Gitu ya. Teman-teman, ini adalah proses hipnosis, ya. Pada saat kita kecil, ya, seringkali kita diberi nasihat oleh orang tua. Jangan main hujan, nanti sakit, ya. Padahal yang lain main hujan juga nggak apa-apa. Hujan juga air. Hari ini kita mandi, mandi pun mandi air, ya nggak apa-apa juga, gitu kan ya. Nah, aneh kan, kita kena hujan kok bisa sakit gitu. Nah, teman-teman, ini adalah karena sugesti dari lingkungan, dari orang tua, kebanyakan dari orang tua, yang akhirnya nempel gitu loh di kepala. Nah, cilakanya orang tua bisa memberikan sugesti, tapi nggak bisa nyopot itu sugesti. Coba dipikir. Ya kan? Oh, tadinya kita itu dilahirkan sempurna, sehat, kena hujan nggak apa-apa gitu kan ya. Oke. Saya sama anak-anak saya malah main hujan. Anak-anak saya kecil, saya ajak main hujan. Kita main hujan gitu. Yang ribut tetangga sebelah gitu. Ya. Masuk, hujan nanti sakit gitu kan. Nah, dia cuma ngelihat anak saya kan gitu ya waktu masih kecil gitu. Terus saya nongol. Nggak apa-apa tante gitu kan. Loh, ya. Kok main hujan? Tantenya ketawa gitu kan ya. Oke, dipikir itu anak nggak ada bapaknya. Ternyata saya juga di situ main hujan gitu kan. Ini biangnya ada di sini gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang sakit gitu kan. Tuh, ada yang jika kena hujan langsung demam. Wow, oke. Nah, teman-teman, inilah proses hipnosis sebenarnya. Ya, jadi tadi saya mengatakan bahwa hipnosis itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Emang iya, itu baru satu contoh ya, baru satu contoh kalau kena hujan sakit, gitu. Oke. Kalau main hujan kan lama jadi masuk angin, enggak juga gitu kan ya. Saya main hujan tuh lama loh, bisa sampai justru saya lebih lama main hujan daripada mandi ya, Dokter Teguh. Saya sama anak-anak saya lebih lama main hujan. Kita main hujan bisa sampai setengah jam, sejam gitu ya. Lari-lari gitu ya. Wah, kayak gitu. Seru banget gitu. Oke. Bahkan sepedaan, sengaja naik sepeda hujan-hujan. Gitu ya. Nah, seperti itu sih kayak gitu ya. Jadi aneh banget gitu kan ya. Dan saya beberapa kali menyembuhkan klien dewasa yang seperti tadi, saya kalau kena hujan demam. Nah, itu saya udah berkali-kali nyembuhkan klien kayak begini mah banyak banget. Ya. Langsung saya tes. Oke. Ya, ada satu klien yang sombong dia gitu kan ya. Dia kalau kena hujan sakit gitu kan ya. Terutama kalau hujannya itu di Indonesia. Tapi kalau dia kena hujan di luar negeri nggak apa-apa katanya. Nah, ini sombong gitu kan ya. Serius nih ya. Cowok gede, badannya tinggi gitu kan. Loh kok bisa gitu? Iya, Pak, nggak tahu Pak katanya gitu. Nah, kemudian akhirnya karena dia tinggal di Indonesia kan, ya udah, saya terapi langsung saya ajak, kita main hujan gitu. Loh, serius nih Pak, beneran nih? Iya yuk. Kalau nggak dites kan mana kita tahu hasil terapinya bener apa enggak gitu kan. Saya ajak dia main hujan. Biasanya itu kena hujan rintik-rintik sebentar aja, masuk nggak lama 15 menit biasanya udah mulai demam katanya gitu. Tungguin 1 jam, nggak apa-apa juga, sampai akhirnya sembuh. Itu banyak banget ya, klien saya yang kayak gitu mah nggak terhitung, yang seperti itu. Jadi itu benar-benar sugesti gitu ya. Itu benar-benar sugesti. Cilakanya orang tua tidak bisa mencabut itu sugesti. Ya, kita bisa memberikan sugesti tapi kita nggak bisa nyabut sugestinya karena kita nggak ngerti cara kerja pikirannya gimana. Gitu ceritanya. Ya. Nah, itu banyak terjadi. Itulah proses hipnosis gitu ya. Next time lah ya kita bahas-bahas. Renang juga lama tapi nggak sakit. Nah, iya bener. Renang juga lama tapi nggak sakit juga ya kan. Oke.
Jadi banyak banget ya sugesti-sugesti yang seperti itu tuh banyak banget gitu. Teman-teman itu sugesti yang remeh ya, sugesti yang remeh seperti tentang hujan kayak gitu. Yang bahaya itu teman-teman, sugesti tentang uang itu yang bahaya banget. Kenapa? Karena setiap kita pasti menjadi dewasa dan kita pasti berurusan dengan uang. Nah, kalau kita punya sugesti yang salah tentang uang, saya jamin itu orang mau kerja sekeras apapun, pasti uangnya akan keluar dengan alasan logis. Itu udah pasti. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Gitu ya. Saya kalau kena hujan langsung demam dan sakit kepala. Iya. Karena sugesti, pikiran kita langsung langsung ini, langsung langsung memainkan sinetron gitu. Jadi ibaratnya gini, teman-teman kalau melihat pemain sinetron, pemain film ya, mereka itu kan memainkan sebuah skrip, oke? Dan mereka itu menjiwai penuh gitu, ya. Nah, ketika seseorang yang contoh nih kasusnya kena hujan sakit, ini sebetulnya ada skrip di kepalanya gitu. Ada skrip, kamu kalau kena hujan kamu harus sakit, gitu. Nah, dia menirukan persis, memerankan dengan sempurna skrip kena hujan sakit itu tadi, sehingga badannya betul-betul demam, gitu. Teman-teman kalau kalau nggak percaya, teman-teman boleh boleh ngelakuin percobaan sederhana, ya. Percobaannya begini. Coba sekarang teman-teman bayangkan, bayangkan benar-benar sakit kepala itu gimana rasanya. Bayangin aja. Bayangin sakit kepala itu ya, aduh, kepalaku mulai sakit nih. Ini kepalaku mulai sakit nih. Aduh, sakit banget nih, sakit banget. 5 menit aja. Cobain deh. Ya. Pasti teman-teman akan sakit kepala. Ya. Nah, itu yang saya ngomong bahwa kita ini hidup di dunia yang isinya sugesti semua. Semua isinya sugesti, gitu ceritanya. Ya, saya juga pernah ngelakuin percobaan ya di kantor. Tapi teman-teman jangan lakuin kalau teman-teman nggak punya ilmunya, jangan ya, bahaya. Ya, itu tadi yang saya ngomong. Kalau teman-teman tahu memberikan sugesti, harusnya tahu mencabut sugestinya. Kalau enggak, hati-hati, bahaya. Contoh, ya, saya pernah ngelakuin dengan karyawan saya di kantor, ya, dulu. Waktu saya lagi seru-serunya belajar hipnosis, gitu ya, saya sering ngelakuin percobaan-percobaan, gitu kan. Saya ngomong nih, pas datang, ada satu karyawan belum datang kan, saya ngomong nih sama yang lain, yuk kita kerjain yuk si Kathy yuk, gitu kan ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Nanti begitu dia datang, nanti kita langsung ngomong wajah dia pucat. Ya, semua nanti ikuti instruksi saya ya. Iya Pak, oke gitu. Teman-teman datanglah nih si target ya, sebut aja Kathy gitu kan ya, Kathy tek masuk gitu kan ya. Begitu dia ketok buka pintu gitu kan, pagi katanya gitu. Saya langsung, hah, Kathy gila kamu kenapa pucat banget? Sini cepet-cepet duduk. Tolong teman-teman, ambilin kursi, ambilin teh hangat cepet-cepet ya. Tolong satu orang buatin teh hangat. Kenapa sih Pak, kata dia gitu. Saya nggak apa-apa, kata dia gitu. Gila kamu pucatnya luar biasa nih. Kenapa kamu masih masuk kantor sekarang kayak gitu. Kalau sampai ada apa-apa gimana nanti di jalan? Saya nggak apa-apa Pak gitu. Duduk. Kamu nurut saya, kamu duduk. Kamu ini pucatnya luar biasa. Coba sini, lihat satu orang, lihat nih, bener nggak? Pucat nggak? Iya, aduh kamu pucat banget. Kamu kenapa bisa pucat? Kamu ngapain aja gitu? Teman satunya ngomong ya, 2 orang sudah yang ngomong. Saya, satu temannya lagi. Tuh kan, kamu sih nggak percaya kamu itu pucat banget gitu kan. Coba ya, sini, satu orang lagi, sini, saya panggil lagi satu orang. Coba kamu lihat, pucat nggak? Hah, Kathy sambil pijit-pijit itu kan, kamu nggak apa-apa. Kamu kenapa pucat banget? Ya, kamu kenapa gitu? Enggak, aku nggak apa-apa kok, katanya gitu. Aduh, kamu ini pucat banget. Satu orang bawa teh. Begitu dia datang, teh hangat. Hah? Gila kamu. Kamu nekat banget. Kamu tadi nggak apa-apa. Ini kamu minum teh hangatnya. Dia mulai percaya. Udah 4 orang ngomong. Oke? Gila kamu pucat banget. Kamu ini Kathy, gila banget. Kamu pucat kayak begini, kamu tetap berangkat. Kenapa kamu nggak istirahat? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Ya, kamu ngomong nggak apa-apa, tapi lihat wajah kamu itu pucatnya luar biasa. Kamu sembarangan, kalau kamu ada apa-apa gimana? Teman-teman, begitu saya ngelihat wajahnya udah mulai beneran pucat, saya minta dia lihat ke cermin. Sekarang kamu ke cermin, lihat itu. Dia sendiri kaget. Iya ya, saya pucat katanya. Nah, teman-teman, otaknya mulai mencari pembenaran. Apa kemarin saya tidur kemalaman ya, Pak? Mungkin. Kamu duduk. Sini kamu duduk, kamu minum teh hangatnya. Iya ya Pak, kok saya pucat ya Pak? Tapi saya nggak ngerasa apa-apa tuh Pak, katanya gitu. Ya mungkin belum terasa. Mungkin habis ini kamu kerasa. Pak, terus gimana nih? Saya kenapa ya gitu? Udah kamu tenang aja. Udah kamu saya bantu relaksasi mau nggak?
Ya, mau deh Pak gitu. Ya udah. Nah, teman-teman, that's hypnosis. Oke. Hari ini teman-teman baca berita COVID di handphone. Coba aja baca. Baca yang sering sambil imajinasi. Iya ya, gila kalau kena gimana ya? Aduh, ngeri ya gitu. Saya jamin nggak akan kurang dari 1 minggu, teman-teman udah pasti stres, pasti depresi. Cobain aja. That's hypnosis. Jadi teman-teman, itulah hipnosis. Hipnosis itu nggak ada kuasa gelap, nggak ada black magic. So, ini adalah bagaimana cara kerja pikiran kita menjiwai sesuatu. Nah, seperti itu, Tony. Oke, pembahasannya semakin menarik ya. Dengan topik kita ya, Pak Arisandi ini nulis beberapa buku ya. Saya sengaja pilih salah satu bukunya yang menurut saya cukup menarik ya, tentang misteri ya. Mungkin sebelum kita membahas tentang isi bukunya, Pak, mungkin ada sejarah penulisan buku ini. Sejarah ya, sejarah nulis buku. Apa ya sejarahnya ya? Oke. Ya. Ini ya buku ini ya teman-teman ya, Success Mastery gitu ya. Oke, ini buku bagus teman-teman karena saya yang nulis gitu ya. Jadi sejarahnya apa ya? Sejarahnya tuh kira-kira kayak gini Tony. Saya cuma merasa gini. Tahun 2000 berapa ya? Saya tuh lupa persisnya ya. Saya tuh merasa enak gitu ya nanganin klien gitu ya. Merasa kayak aduh, jenuh banget ya gitu kan. Ya, klien satu demi satu datang gitu kan ya. Satu hari saya bisa nangani sampai 4 klien, 5 klien tuh ya. Tiap hari itu seperti itu. Dan klien-klien itu sebenarnya masalahnya sih beda-beda, masalahnya itu beda-beda masalahnya gitu. Tetapi sebenarnya akar masalahnya sama gitu ceritanya ya. Masalahnya macam-macam. Ada yang masalahnya obesitas, ada yang masalahnya emosional, ada yang masalahnya trauma, ada yang masalahnya kok udah kerja keras, uangnya mengalir masuk, tapi kok nggak pernah nyantol ya Pak katanya gitu. Kalau nggak kerja, nggak punya uang, ya wajar, ya kan? Itu nggak usah diterapi, itu disuruh kerja kalau kayak gitu ya. Tapi ini udah kerja keras, ada uangnya masuk, ya. Tapi kok uangnya nggak pernah nyantol gitu loh. Selalu ada alasan logis untuk membuat uang itu keluar. Nah, itu banyak yang nanganin kayak gitu. Oke ya. Dari situ akhirnya kasus itu macam-macam, tapi kalau ditarik akar-akar masalahnya sama, kurang lebih akar masalahnya sama gitu. Nah, itu dari 2007 itu saya udah mulai aduh ya gini-gini aja deh gitu loh kan ya. Karena saya selalu suka dengan tantangan yang baru gitu kan ya. Dari sana terus saya mengembangkan ilmunya lebih dalam lagi, saya mengembangkan teknik lebih dalam lagi, tapi di satu sisi saya juga berpikir bahwa saya perlu meninggalkan sebuah legasi. Saya perlu meninggalkan sebuah warisan. Ya, karena kan saya udah maju lagi selangkah. Berarti kan saya udah nggak pernah nyentuh yang ini lagi. Gitu kan. So, tapi ilmu ini tuh penting gitu loh. Ya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai terpikir untuk menuliskannya menjadi sebuah buku, supaya itu bisa menjadi sebuah pedoman, supaya itu bisa menjadi sebuah patokan bagi generasi-generasi berikutnya nanti, gitu ya, supaya mereka tahu perjalanan kehidupan itu, kalau kita mau kesuksesan itu seperti apa yang perlu dipelajari, gitu. Jadi saya terpikirnya gini, Tony. Pada saat kita itu SD, SMP, SMA, gitu ya, kita itu bisa lulus tepat waktu. Oke, coba teman-teman perhatikan, gitu ya. Kalau seorang anak masuk SD umur 6 tahun, SD kelas 1, hampir bisa dipastikan 99% mereka lulus umur 12, kelas 6 SD lulus, gitu kan ya. Dan hampir bisa dipastikan 99% gitu ya, itu pasti lulus SMA kira-kira umur 16 tahun, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih pasti akan seperti itu, gitu ya. Jadi 17 tahun, 18 tahun, pokoknya ya 12 tambah 6, 17-an, 18-an tahun. Kira-kira pasti akan seperti kayak gitu. Ya, 17-18 lulus SMA, gitu kan ya. Nah, kenapa kok mereka bisa tepat waktu? Padahal, ayo jujur ngaku, pada saat kita semua sekolah, teman-teman, ya, apakah pelajarannya kita suka? Ayo jujur, gitu kan ya. Oke.
Apakah kita merasa, ada yang merasa terpaksa untuk belajar? Ayo, jujur, ada nggak? Oke, silakan ditulis di chat, ada nggak jujur, gitu kan ya? Tuh kan, bener kan? Ada satu orang ya. Jujur, saya tuh merasa terpaksa. Saya merasa terpaksa belajar seni musik. Kenapa harus belajar seni musik? Kan saya nggak suka musik, gitu kan? Oke, kenapa saya harus belajar bahasa daerah? Kenapa saya harus belajar ini kan nggak dipakai semua, gitu kan? Nah, akhirnya saya merasa terpaksa. Nah, tapi teman-teman, anehnya adalah kita semua menyelesaikannya tepat waktu, ya kan? Anehnya begitu, gitu kan ya. Nah, kemudian saya melihat kehidupan orang dewasa. Kenapa orang dewasa itu diri saya sendiri, gitu ya? Kenapa kok saya merencanakan satu target, lah, kok saya nggak dapat ya? Dulu saya ditarget, pokoknya kamu harus dapat nilai ujian minimal sekian, kok saya bisa? Nah, di situ saya mulai berpikir, menganalisa. Oh iya, karena pada saat kita sekolah, ada kurikulum. Kurikulumnya sudah ada, harus belajar apa saja. Kemudian ada pengawas. Pengawasnya dua lagi. Satu guru, satu orang tua, gitu kan ya. Pengawas ini fungsinya apa? Fungsinya pengawas adalah memaksa kita, suka nggak suka, tetap belajar, gitu kan ya. Suka nggak suka, tetap sekolah. Nyaman nggak nyaman, tetap berangkat sekolah. Oke, terbiasa nggak terbiasa, tetap harus belajar. Oke, nggak ada alasan, oh saya nggak terbiasa, saya mau yang lain aja, yang ini aja yang saya kerjakan karena saya biasa. Nggak ada. Pokoknya ini kurikulum, lu makan habis. Betul? Ya. Tetapi ketika kita menjadi orang dewasa, begitu kita tahu ini itu penting untuk sukses, tapi saya nggak terbiasa, ya saya tinggalin. Nggak ada yang maksa. Ya, nggak ada yang maksa. Padahal ini penting untuk sukses, tapi kita tinggalin hanya karena kita tidak terbiasa, hanya karena kita merasa nggak nyaman. Kita tinggalin. Kita hanya mau ngerjakan yang kita nyaman, kita hanya mau ngerjakan yang kita udah terbiasa. Ayo, ya apa ya, teman-teman. Oke. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir. Oke. Jadi, kebanyakan orang dewasa memasuki kehidupan dewasa tidak punya kurikulum. Nggak punya kurikulum. Anda kalau mau sukses harus belajar apa aja? Nggak ada. Jarang orang dewasa punya kurikulum untuk hidupnya sendiri. Saya tanya, siapa yang punya kurikulum untuk hidupnya sendiri? Oke. Siapa yang punya menu pembelajaran untuk dirinya sendiri? Coba kita lihat. Kita waktu sekolah ada menunya loh. Anda mau jadi dokter, ada kurikulumnya. Anda mau jadi notaris, ada kurikulumnya. Anda mau jadi pengacara, ada kurikulumnya. Anda mau jadi kontraktor, ada kurikulumnya. Terus kemudian Anda dewasa, Anda mau jadi apa? Orang nggak jelas. Kalaupun Anda jelas, saya mau jadi orang kaya. Oke, kamu punya kurikulumnya nggak supaya jadi orang kaya? Nggak jelas juga. Ya. Setelah itu ditanya, kamu punya pengawas nggak? Nggak juga. Makanya gampang banget melakukan toleransi pada diri sendiri. Oke, teman-teman perhatiin deh. 31 Desember, teman-teman perhatiin, semua perhatiin teman-teman, 31 Desember, coba diinget-inget. Banyak banget orang yang berjanji untuk memperbaiki hidupnya di tahun depan. Oke, 31 Desember saatnya merenung, oke deh, ya, gue sadar sih, harusnya gue bisa lebih sukses, harusnya gue bisa lebih sehat, ya udah deh, itu pelajaran tahun lalu lah, ntar tahun depan gue akan janji lebih baik lagi deh, gitu. Teman-teman, janji tinggal janji, karena biasanya hanya semangat 1 bulan aja. Januari semangat, setelah itu balik ke kebiasaan lama. Ya Pak ya? Ayo, silakan dijawab. Ya Pak ya? Oke? Ya Pak ya? Ya? Udah nggak punya kurikulum, udah nggak punya pengawas, akhirnya kita toleransi diri sendiri. Udahlah, nggak apa-apa lah, besok aja lah, gitu kan. Yaudah. Nah, teman-teman, begitulah kehidupan dewasa. Tidak ada yang punya kurikulum, tidak ada yang punya pengawas untuk memastikan kita mengerjakannya. Akhirnya banyak orang dewasa yang nggak jelas. Ya, mereka taunya cuman ya udah cari uang untuk hidup. Punya keluarga, ya udah cari uang untuk keluarga. Tapi itu masih nggak jelas, teman-teman.
Oke. Nah, dari situlah Tony, gue menuliskan buku ini. Buku ini itu gue maksudkan sebagai kurikulum minimal. Kurikulum minimal. Ada 5 aspek yang Anda harus kuasai. Ya, di sini ada tulisannya, 5 aspek. Oke, kuasai 5 aspek untuk mewujudkan impian apapun itu. Ini 5 aspek ini harus dikuasai. Minimum itu harus dikuasai. Dan bagaimana menguasainya, apa yang harus dipelajarin, ya itu semuanya gue tuliskan di sini. Gitu. Jadi gue harapkan orang-orang dewasa, generasi berikutnya tahu bahwa oh ini loh minimal yang kita harus kuasai kalau kita itu mau sukses. Kenapa? Karena waktu kita kuliah di jurusan apapun, gitu ya, kita nggak diajarin kurikulum untuk mendesain hidup. Nggak ada, ya, nggak ada. Ilmu mendesain hidup itu kita nggak diajarin. Kita cuma diajarin bagaimana jadi profesional, gimana jadi notaris, gimana jadi akuntan, gimana jadi apa kontraktor, gimana jadi dokter, gimana jadi perawat, gimana jadi bidan, gimana jadi pengacara. That's it, gitu kan. Cuman itu doang. Tapi setelah itu gimana? Gak tahu. Ya lu hidup sendiri. Kayak begitu. Nah, teman-teman, disitulah 5 aspek yang akhirnya saya tulis di buku Success Mastery ini. Di sini saya jelasin, gitu kan ya. Jadi, aspek pertama itu adalah aspek penguasaan diri. Ya, apa sih penguasaan diri itu? Apa yang perlu dikuasai? Nah itu, ya. Terus yang kedua itu time mastery, penguasaan waktu. Bagaimana kita menguasai dan mengendalikan waktu 24 jam? Teman-teman perhatiin, kita semua punya waktu sama 24 jam. Tetapi kenapa ada orang bisa ngelakuin banyak hal dengan 24 jam? Ya, sementara ada sebagian besar orang lagi ngerjain satu hal aja, nggak sukses-sukses. Satu hal aja. Sementara orang lain bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Banyak banget gitu karyanya. Oke. Sementara yang lain 24 jam itu nggak sukses-sukses. Gitu kan ceritanya. So, itu banyak banget. Gitu ya. So, kenapa dengan waktu yang sama 24 jam? Seseorang bisa menghasilkan lebih banyak, seseorang tidak. Oke. Itu yang terjadi. Gitu. Terus kemudian, saya juga ngebahas di sini, teman-teman perlu menguasai aspek pengelolaan pikiran dan emosi. Itu skill penting yang harus dikuasai. Ya. Kemudian teman-teman perlu menguasai tentang uang. Pengelolaan uang itu seperti apa? Selama ini kita cuma diajari cari uang. Ya, kita cuma diajarin bagaimana jadi dokter yang baik supaya pasiennya banyak. Gimana memarketingkan jasa kita. Ya, jasa dokter, jasa accounting, jasa ini gitu kan. Tapi setelah kita dapat uang, harus diapain? Nggak diajarin. Nggak diajarin. Oke? Sehingga banyak orang terjebak dalam emotional buying, impulsive buying. Banyak orang terjebak di sana. Oke? Terus kemudian berikutnya lagi kita harus menguasai tentang komunikasi. Ya, komunikasi itu kita harus kuasai. Gitu kan? Harus ini paham ya. Jadi minimal itu yang teman-teman harus kuasai kalau mau sukses di bidang apapun, gitu ya. Bukan cuma sukses di pekerjaan ya, yang saya maksud sukses ini sukses di kehidupan, gitu loh. Kalau sukses di pekerjaan aja ya kan ukurannya cuma karirnya naik apa tidak, uangnya banyak apa tidak. No, tapi yang saya maksudkan di sini adalah ya sukses, komunikasi juga oke, gitu ya. Jangan sampai teman-teman bagus cari uangnya, tapi komunikasi nggak bagus, sehingga nanti relasi dengan pasangan, anak semua bermasalah, jadi problem, gitu kan ya. Oke. Atau cari uangnya jago, karirnya bagus, tapi pengelolaan uangnya nggak bagus. Ya kan? Karena saya banyak ketemu klien-klien begitu, teman-teman. Ya, banyak banget, gitu kan ya. Contoh gitu ya. Saya ketemu dengan satu orang ibu, ya. Dia ini istri, ya namanya ibu pasti istri, ya kan? Ya, dia istri dari seorang dokter. Oke. Dokter ini cukup ternama gitu ya, prakteknya cukup berhasil, pasiennya banyak, gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga semuanya termasuk kebutuhan sekolah apa semua kayak begitu, itu dari income si dokter aja dari suami itu udah cukup, ya bahkan lebih. Ada yang masih bisa ditabung, gitu kan. Nah, si ibu ini bekerja, gitu ya, sebagai kepala cabang sebuah bank, ya.
nggak enak disebutin nama banknya ya, inisialnya aja, inisialnya banknya itu B, C sama A, inisial aja ya, inisial. Jadi jangan disebutin komplit, nggak boleh ya, cuma inisial. Oke, dia kepala cabang di sana, ya otomatis gajinya lumayan, gitu kan ya. Tetapi teman-teman, dari waktu ke waktu si ibu ini mulai mengamati, kok aneh ya, duit saya pada kemana aja ya? Padahal kan saya nggak nanggung biaya kehidupan rumah tangga, semuanya tanggung suami saya, gitu kan? Dia sendiri heran, kok aneh gitu loh. Harusnya kan duitnya utuh bisa ditabung, gitu kan? Nah, tapi ini kok nggak ada, tabungannya dia itu nggak ada, teman-teman. Ya isinya cuma aja 2-3 juta katanya begitu. Dia selalu heran, ya setelah bertahun-tahun jadi kepala cabang dengan gaji segitu gede, baru nyadar teman-teman. Setelah mengikuti salah satu seminar saya, dia baru nyadar, iya ya. Nah, dari seminar itu terus dia mulai coba kontak saya nanya, Pak ini kayaknya ada yang perlu dicari ini. Kenapa Bu? Saya ngomong gitu. Iya, saya jadi ngamatin diri saya. Kok begini ya katanya gitu. Nah, itu teman-teman. Oke. Karirnya bagus. Sukses kan jadi kepala cabang, sukses gitu. Tapi pengelolaan uangnya nggak bagus. Nah, itu teman-teman. Oke ya. Jadi, nah itu saya bahas dulu di sini. Oke ya. Paham ya teman-teman ya? Gitu ceritanya. Nah, jadi kita perlu menguasai semua area tadi, gitu ya. Pengendalian diri, pengendalian waktu, kemudian pengendalian pikiran dan emosi, gitu ya. Pengendalian uang itu juga penting. Terus komunikasi. Nah, itu yang saya maksud. Inilah kurikulum minimal yang Anda perlu kuasai. Tentunya buku ini nggak cukup. Hanya dengan satu buku ini kita ngebahas 5 aspek nggak cukup tentunya teman-teman, gitu ya. Teman-teman perlu mendalami lagi bahasan-bahasan yang lain, misalkan tentang uang gitu kan ya. Saya di sini kan ngebahas langsung intisarinya tentang uang itu yang penting ini, tek 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 tek, lakuin ini, perlu ini gitu kan ya. Itu udah dibahas semua di sini gitu kan ya. Tapi nanti pendalamannya ya mungkin teman-teman perlu baca buku lain yang terkait tentang uang misalkan. Teman-teman juga perlu baca buku lain yang terkait tentang komunikasi misalkan seperti itu. Jadi di buku ini tuh saya betul-betul menyajikan intisari penting yang teman-teman harus kuasai. Jadi ibaratnya nih, kalau teman-teman sibuk nggak punya waktu untuk baca banyak buku gitu kan ya tentang semua 5 aspek ini, ya udah teman-teman baca ini paling nggak dapat gambarannya dan kemudian dipraktekin gitu kan ya. Terus masih nggak punya waktu lagi baca buku ini, ya saya cuma berdoa aja semoga semua baik-baik aja. Gitu aja sih gitu ya. Karena ini udah minimal yang teman-teman harus kuasai, minimal ya ini gitu teman-teman. Itu yang sering kali saya tuh ngomong sama klien saya, ngomong berulang kali gitu kan. Lama-lama capek, harus ngomong hal yang sama kepada orang yang berbeda. Capek kan lama-lama. Ya udah saya tulis buku, ya jadi ada masalah saya ngomong, dia datang ada masalah. Oke, Pak, Bu, baca buku saya ini bab yang ini terkait masalahnya dia. Gitu kan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu ceritanya, oke. Oke, siap Pilih ya. bukunya di mana gitu. Nah, hubungi Tony ya. Hubungi Tony, silakan. Silakan langsung kontak Pak Tony gitu ya. Gitu. Oke Pak, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya, karena memang pertemuan kita satu sesi nggak mungkin habis untuk membahas isi buku ini. Mungkin Pak dari 5 aspek tadi ya, mungkin hari ini kita coba bahas aspek pertama ya, dan sisanya kita akan kupas lagi di pertemuan berikutnya. Aspek pertama itu tentang penguasaan diri, pengendalian diri, gitu ya. Oke, teman-teman, kalau kita udah bicara pengendalian diri itu ya, di sini saya udah ngebahas cukup panjang lebar karena ini yang paling penting, gitu kan ya. Kenapa gitu ya, teman-teman? Kenapa kok aspek pengendalian diri ini penting, gitu kan ya? Karena tidak ada yang bisa mengendalikan diri kita kecuali diri kita sendiri. Oke. Nah, teman-teman, kenapa ini aspek saya tulis pertama kali gitu ya? Karena banyak orang, anehnya banyak orang itu tidak berusaha mengendalikan diri sendiri, tapi berusaha mengendalikan orang lain. Ya. Oke. Suami berusaha mengendalikan istri. Istri berusaha mengendalikan suami, gitu kan ya. Orang tua, papa atau mama berusaha mengendalikan anak. Oke. Tapi mereka nggak mau mengendalikan diri sendiri. Gitu kan. Orang lain
yang berusaha dikontrol, berusaha yang dikendaliin, gitu. Tapi dirinya sendiri kagak, gitu. Bagaimana hidup bisa damai, gitu kan ya. Nah, teman-teman, salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah ketika kita ingin berusaha mengendalikan orang lain. Oke, saya sering banget dapat curhat gitu kan ya. Aduh Pak, pasangan suami istri gitu kan ya. Oke, entah suaminya, entah istrinya yang biasanya pertama kali konsul sama saya dulu. Biasanya begitu gitu kan ya. Suaminya ikut seminar saya, terus suaminya merasa wah ini kayaknya saya perlu nih gitu kan ya untuk dibimbing, dikasih tahu nih gitu kan ya. Nah, biasanya dia sendiri duluan datang ya. Nanti setelah itu baru pertemuan kedua ketiga dia ngajak istrinya. Atau sebaliknya, istrinya dulu yang belajar lihat seminar saya, setelah itu baru wah ini kayaknya bagus. Setelah itu dia ngajak suaminya gitu kan ya. Tapi kurang lebih curhatannya begini, curhatannya gitu kan ya. Aduh Pak, gimana ya Pak ya? Pasangan saya itu, pasangan itu berarti bisa suami bisa istri ya, gitu ya. Aduh Pak, saya tuh udah berkali-kali loh Pak ngomongin pasangan saya Pak. Eh, dia itu loh harusnya itu kan begini-begini Pak gitu loh. Tapi dia selalu beralasan begini begitu begini gitu. Padahal kan maksud saya kan baik Pak gitu. Iya, saya tahu gitu kan ya. Semua orang apalagi pasangan pasti bermaksud baik sama pasangannya. Udah pasti gitu loh. Oke. Ya, kenapa sih Pak dia nggak mau nyadar gimana ya caranya gitu. Terus ada yang lebih ekstrim, nanyanya gini, ya, Pak Aris, Bapak kan jago hipnosis. Tolong dong Pak kasih tips gimana menghipnosis pasangan saya supaya nurut. Nah, gelodak gitu kan ya. Oke, ya. Saya cuma ngomong, nanti kalau pasangan lu nurut sama lu terus, ntar lu nyesel. Oh enggak, saya malah suka. Yakin lu suka? Oh ya suka Pak, kayak gitu. Beneran? Ya beneran, coba lu pikir lagi deh. Ya, kalau pasangan lu nurut sama lu terus kreativitas dia di mana? Terus tanggung jawab dia di mana? Lu harus selalu membuat daftar SOP tentang apa yang harus dilakuin. Lu mau begitu? Iya, tapi ya enggak juga sih, Pak. Saya juga mau dia punya kebebasan sih. Lah, kata lu mau menguasai. Kalau nanti dia kebebasan punya, lu nggak bisa kendaliin, lu stres. Ya juga ya Pak, tapi gimana ya terus jadinya ya Pak katanya gitu. Nah, lu bingung sendiri kan akhirnya. Nah, gitu teman-teman. Demikian pula orang tua ke anak gitu ya. Aduh Pak, anak saya nggak mau nurut gitu. Loh, bagus kamu begitu. Loh, kok bagus sih Pak Aris itu? Loh ya bagus lah. Kan anak memang punya kodratnya sendiri dari Tuhan. Yang bisa membuat anak nurut ya Tuhan, gitu kan. Kita orang tua mah nggak bisa. Tugasnya kita orang tua memahami anak, bukan menuntut anak gitu. Loh, tapi kalau misalkan dia salah gimana? Loh, dia salah ya diberitahu. Memberitahu dengan menuntut itu beda, gitu loh. Oke, caranya beda. Ketika Anda sudah menuntut, itu Anda udah stres. Kenapa? Karena ketika tuntutan Anda tidak terpenuhi, saya yakin Anda pasti kecewa. Tapi kalau Anda memberitahu, kalau Anda mengajarkan, kalau Anda mendidik, Anda melatih, begitu dia belum berhasil, Anda nggak akan stres. Kenapa? Ya wajar. Coba cek semua pelatih. Pada awalnya semua pelatih pasti akan tahu kalau anak buahnya dilatih, timnya dilatih, awalnya pasti nggak bisa. Dia nggak akan kecewa ketika dia ngelatih, timnya belum sukses. Ya dilatih lagi. Tapi ketika Anda sudah menuntut, Anda bakal kecewa. Itu perbedaannya antara mendidik dengan menuntut. Dan banyak orang tua, banyak pasangan, itu menuntut, bukan mendidik, bukan mengajar, bukan melatih. Coba direnungin. Oke, teman-teman, ketika Anda sudah menuntut, Anda sudah kehilangan kendali diri. Oke, Anda berusaha mengendalikan sesuatu di luar diri Anda, which is itu nggak mungkin. Sementara yang Anda bisa kendalikan, yaitu diri Anda sendiri, Anda tidak kendalikan. Ini konyol banget. Oke, Anda menunggu-nunggu kapan ya suami saya berubah, kapan istri saya berubah, kapan anak saya berubah. Tapi Anda tidak pernah menunggu kapan Anda mau berubah. Anda mengusahakan segala cara untuk membuat pasangan Anda, anak Anda, orang lain berubah. Tapi Anda jarang banget
mengusahakan segala cara membuat diri Anda berubah. Coba direnungkan, ya Pak ya? Ayo, jujur. Halo? Krik, 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 kok sepi? Tony, still with us? Masih Pak, masih. Oke, ya ya. Gue pikir gue ngomong sendirian ini. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi sumber penderitaan manusia adalah ketika kita menuntut orang lain berubah. Ya, tapi kita nggak pernah menuntut diri kita sendiri untuk berubah. Itu yang konyol gitu loh ceritanya. Itu yang konyol gitu ya. Iya gitu ya. Benar ya, kadang kita nggak sadar nuntut-nuntut orang, betul. Apalagi kalau Anda bukan hakim, bukan jaksa, itu bukan haknya Anda menuntut, bukan ya. Biarkan yang menuntut itu jaksa sama hakim aja, ya teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau Anda bukan hakim, bukan jaksa, ya jangan menuntut, ya kan? Jangan menuntut. Oke. Nah, teman-teman, itulah kenapa bab 1 di sini adalah tentang pengendalian diri. Gitu ya. Bab 1 itu tentang bagaimana kita mengambil alih kendali atas diri kita, atas hidup kita. Karena banyak banget klien-klien saya datang ke tempat saya, mereka itu selalu berusaha untuk mengendalikan orang lain. Ya, kalau saya tanya, saya kepingin saya mengendalikan hidup saya, tapi kenyataannya tidak, gitu loh. Dia jadi mengendalikan orang lain, dan akhirnya dia jadi kehilangan kontrol. Dia jadi kehilangan kendali atas dirinya, atas hidupnya, dan juga atas orang-orang tersebut. Itu problem terbesarnya. Makanya kenapa Anda perlu mengambil alih kendali atas diri Anda sendiri. Karena ketika Anda mengambil kendali atas diri Anda sendiri, maka Anda akan bertanggung jawab pada hidup Anda. Gitu kan? Dari situ semua situasi nanti mulai akan membaik. Ya, teman-teman, ini saya temui pada orang-orang yang sakit. Oke, kenapa sakit nggak sembuh-sembuh? Ya karena dia berusaha mengendalikan situasi. Oke, dia berusaha mengendalikan ya orang-orang di sekitarnya. Akhirnya sakit. Ya, dia berusaha mengendalikan situasi, masyarakat, sosial, bahkan berusaha mengendalikan negara, gitu kan ya. Emangnya lu siapa, gitu kan ya. Nah, itu yang namanya underlying stress. Stres yang ada di pikiran bawah sadar. Yang kalau Anda ketemu orangnya sih biasa-biasa gitu, tapi dia stres, gitu kan ya. Nah, biasanya underlying stress itu biasanya ditandai dengan penyakit-penyakit psikosomatis. Migrain, nyeri di pundak, nyeri di leher, oke? Kemudian sakit mah, oke? Ketika dicek semua normal. Asam urat dicek normal, kolesterol dicek normal, tapi kenapa sering sakit di sini? Nah, itu yang namanya underlying stress, gitu ya. Psikosomatis, penyakit psikosomatis, kayak gitu. Oke, kalau Anda cek ternyata kolesterol tinggi, ya itu bukan psikosomatis. Ya, mungkin kolesterol, pola makan yang perlu diperbaiki. Tapi begitu Anda cek di lab, kok semuanya oke ya gitu. Nah, itu yang namanya underlying stress yang akhirnya berubah bentuk menjadi penyakit psikosomatis gitu. Gara-garanya apa? Ya gara-gara merasa nggak punya pengendalian. Kayak gitu, hal sepele itu ya, dampaknya bisa panjang teman-teman sekalian. Gitu. Akhirnya kinerjanya jadi nggak efektif, terus ya jadi gampang marah sama orang lain, termasuk sama pasangan, sama anak dan lain sebagainya. Aduh, dampaknya banyak deh kalau dibicarain ya. Oke, tapi intinya adalah dari pertemuan hari ini gitu ya, kalau kalau teman-teman mau belajar satu hal, belajarlah untuk mengendalikan diri sendiri. Ambil alih kendali untuk diri sendiri. Hilangkan tuntutan-tuntutan kepada orang lain. Ingat, Anda melatih, Anda mendidik orang lain, bukan menuntut orang lain. Gitu ya. Ketika Anda melatih, yang dilatih nggak bisa, nah berarti kita latih lagi. Gitu ya. Kasih tahu lagi dengan cara lain. Ya, masuk dari sudut pandang yang lain, masuk dari angle yang lain. Gitu ceritanya. Sampai dia berhasil. Gitu ceritanya. Oke. Sampai sini paham?
Oke, Tony? ya untuk sahabat kelas ada beberapa pertanyaan di luar topik, kita tampung dulu ya, ntar kalau ada waktu kita akan bahas ya, karena memang keterbatasan waktu ya. Hari ini kan dari 5 aspek kita bahas soal pengendalian diri ya, tapi karena waktu harus memisahkan kita ya, kita akan ketemu lagi 2 minggu ya, karena jadwal Pak Arisandi kebetulan memang padat ya, jadi kita Sebenarnya yang misahin kita ini waktu atau lu sih sebenarnya? waktu. Bercanda ya teman-teman. Karena teman-teman lain sudah ada jadwal ya. Kita akan ketemu lagi tanggal 25 ya. Nah, 2 minggu lagi dari sekarang. Untuk teman-teman yang bertanya tadi mungkin pertanyaannya belum direspon, akan dicatat ya. Ntar di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Mengenai 5 topik ini kita akan bahas tuntas ya di 4 pertemuan ya. Jadi sahabat kelas tidak perlu khawatir. Tadi kata Pak Arisandi kalau memang nggak sempat beli bukunya atau baca bukunya, ikuti 4 sesi kelas Zoom kita ini pasti dapat manfaatnya ya. Betul Pak ya? Betul. Oke. Oke, sebagai penutup Pak Arisandi tadi ada yang minta PR ya untuk aspek pertama pengendalian diri, mungkin boleh dikasih PR Pak. Ini biasa kelas pembelajar pada suka minta PR. Oh, dulu saya kalau sekolah nggak suka dikasih PR, ini malah ternyata zaman udah berubah ya. Beda Pak, komunitas kita beda. Teman-teman, sekali lagi, buku bisa kontak Pak Tony. Ya, Pak Tony tadi. Ini Pak Tony tolong bersuara Pak. Ya, sahabat kelas, WA aja yang ntar akan diinfoin di grup ya. Untuk pertanyaan ntar juga akan dijawab ya. Ya, teman-teman, PR-nya adalah mulai sekarang teman-teman amatin di area mana, di aspek mana yang teman-teman tanpa sadar itu mulai menuntut, mulai mengendalikan orang lain. Ya, coba teman-teman amatin, teman-teman catat gitu kan ya, diamatin. Oh iya ya, ini saya mulai menuntut nih. Oh ini saya bukan melatih, saya bukan mendidik, tapi saya menuntut ini, gitu ya. Coba teman-teman amatin, gitu ya, di area mana, di aspek mana teman-teman mulai menuntut atau mengharapkan orang lain untuk berubah, gitu ya. Nah itu teman-teman catat, teman-teman tulis. Nanti di next session nanti saya akan kasih tahu gimana caranya kita untuk mengubah sudut pandangnya tadi. Gitu. Nggak usah ditulis di buku gitu ya. Pokoknya dicatat aja, diamatin aja. Oh iya ya, saya di sini aspek ini saya menuntut. Makanya teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman menuntut, itu biasanya perubahannya itu kecil banget. Bahkan nggak ada perubahan biasanya. Ya, coba aja perhatiin. Ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti saya akan kasih tahu nanti gimana caranya kita mengubahnya itu sudut pandangnya, gitu ya. Nah, kalau yang masih, waduh lama banget ya, gitu kan ya. Nah, silakan baca bukunya. Oke, kalau 2 minggu kelamaan, silakan baca bukunya. Nanti kontak aja Pak Tony, ya, sebagai penyelenggara acara ini, ya. Gitu, teman-teman. Ya, silakan kontak Pak Tony. Oke, Gitu. ya Pak Arisandi. Pak, sebagai penutup pertanyaan dari saya, tapi tidak untuk dijawab sekarang ya. Apakah pengendalian diri ini juga sangat membantu untuk di masa pandemi ini? Oh, sangat. Oke, jadi jangan dibahas dulu Pak, itu kita untuk... Ya, lu mah gitu kan. Ini udah mau keluar nih. Suruh masuk lagi. Ya, oke, sahabat kelas, demikian penutup dari pertanyaan saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bagi mau tahu jawabannya, kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang ya, tanggal 25 ya, di waktu yang sama. Oke. Ya, dan untuk sesi ini kita rekam, untuk rekamannya akan di-share. Terima kasih Pak Arisandi atas waktunya dan sharing. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di 2 minggu ke depan. Terima kasih.